Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, pada teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu kajian hadis dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu bab zuhud, itu hadis ke-31. Itu hadis ke-31 dalam hadis Arba'in yang berbunyi yaitu An Abil Abbas Sahli bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Bisa diganti slide-nya. Kemudian faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasan. Artinya, dari Abul Abbas Sahal Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya, Allah Ta'ala dan manusia mencintaiku. Maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bersikaplah zuhud terhadap dunia. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu, dan bersikaplah zuhud engkau terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis 4102, At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir 5972, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah juz 3 halaman 253, dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman juz 7 halaman 344. Bisa diganti slide-nya. Slide selanjutnya. Next. Jadi yang pertama kita harus pahami apa itu makna zuhud. Zuhud ini kalau dalam keterangan Ihya Ulumuddin, yaitu termasuk kitab tasawuf karya Imam Al-Ghazali, dalam kitab tersebut mafhumnya dijelaskan bahwa zuhud itu di dalam hati. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan orang yang berpakaian compang-camping atau orang yang berpakaian biasa, yang lusuh, ini disebut zuhud. Dan juga kita tidak bisa menghukumi orang yang kaya, yang memakai pakaian mewah, indah, bahkan mahal-mahal, ini kita hukumi tidak zuhud. Jadi zuhud itu adalah perkara yang hanya dia dan Allah saja yang mengetahui, karena zuhud itu di dalam hati, bukan di dalam zuhir gitu. Kemudian dalam sebuah syarah disebutkan, dalam syarahnya Imam An-Nawawi, beliau berkata, zuhud adalah meninggalkan perkara dunia yang tidak dibutuhkan meskipun halal, dan membatasi diri pada kecukupan. Sedangkan waro adalah meninggalkan perkara yang subhat. Jadi zuhud dan waro ini ibaratnya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti yang sering kita lihat, dua sifat inilah yang selalu tercermin pada diri ulama, yaitu zuhud dan waro. Dari dua sifat itu lahirlah sifat-sifat sederhana
bersahaja, tawadhu atau rendah hati, dan bijaksana. Jika dua sifat itu jauh, maka sikap glamor atau ibaratnya yang hura-hura kalau bahasa kita akan mendominasi, elitis, bahkan mungkin berlebihan. Kemudian ada sedikit pembahasan dalam sebuah hadis yang menunjukkan tentang pentingnya kita bersifat zuhud. Yang berbunyi manil tamasa ridullahi bisakhtin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridho padanya dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepada dia. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan mengorbankan ridho Allah, maka Allah akan murka padanya dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya suatu saat. Imam Syafi'i berkata, seandainya aku kepada orang yang paling berakal, maka hendaklah wasiat itu diberikan kepada orang-orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud ini karena dia hanya fokus, ibaratnya hanya beribadah kepada Allah, tidak mementingkan dunia, bahkan hanya mencari ridho Allah, hanya mencintai Allah dan Rasulnya, tidak mencintai dunia, maka ibaratnya pikirannya ini bersih karena tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara dunia. Itulah di antara maknanya hadis tersebut. Imam Syafi'i juga mengatakan dalam sebuah syair tentang tercelanya dunia, siapa yang mencicipi dunia, maka aku telah merasakannya. Didatangkan kepada kami kelezatannya dan azabnya. Aku tidak melihat kecuali tipu daya dan kebatilan. Seperti fata morgana yang terlihat di permukaan bumi. Intinya beliau mengajarkan ini penting kita zuhud terhadap dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia, boleh. Tapi hanya ibaratnya di tangan kita, ya, tidak boleh dimasukkan ke dalam hati. Boleh kita mengejar dunia, tapi hanya sekedar untuk fasilitas untuk mengejar pahala ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dibutuhkan meskipun halal, dan membatasi diri pada kecukupan, sedangkan wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Kemudian masih dalam syarah Imam An-Nawawi, Ibnu Utsaimin berkata, zuhud artinya tinggalkan di dunia apa yang tidak bermanfaat bagimu di akhirat. Maknanya Rasulullah memotivasi untuk mencintai akhirat dengan memerintahkan umatnya untuk berzuhud. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Nofrian yang telah bertanya. Bagaimana zuhudnya orang yang pejabat atau zuhudnya orang-orang kaya gitu ya. Karena yang pertama kita pahami bahwa zuhud itu dalam hati. Jadi kita tidak bisa menghukumi secara zahir, secara tampak dalam mata kita bahwa orang-orang yang kaya ini memakai pakaian bergelimang harta, wah ini orang gak zuhud nih. Karena apa? Dia pakainya mewah. Karena sedekah zuhud ibaratnya meninggalkan perkara-perkara kesenangan duniawi. Nah, contohnya saja banyak di kalangan sahabat, di antara Sayyidina Utsman bin Affan, beliau merupakan salah satu sahabat yang Allah memberikan karunia kepada beliau harta yang banyak. Tapi dengan harta yang banyak yang Allah berikan kepada beliau, tidak melupakan beliau akan nikmat yang sangat besar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara syukurnya dan zuhudnya beliau memberikan puluhan bahkan ratusan unta dan kuda di zaman itu untuk berperang fisabilillah. Nah, mungkin seandainya beliau mungkin misalnya nggak zuhud, mungkin apa mau beliau menyumbangkan ratusan kuda bahkan harta emas dan unta untuk sedekah fisabilillah, kan nggak mungkin. Nah, karena tanda zuhud beliau diantaranya apa? Beliau memberikan
kuda, unta, dan harta-harta yang berharga untuk jihad fisabilillah. Dan banyak juga contohnya pada saat ini kiai-kiai atau para pembesar Islam yang mempunyai harta yang mewah. Ini contoh saja banyak pondok-pondok di Jawa Timur bahkan Jawa Barat, ini banyak kiai-kiai yang mempunyai harta yang banyak, bahkan mempunyai banyak kuda dan mempunyai rumah. Ini tidak bisa kita simpulkan bahwa kiai ini bukan orang yang zuhud gitu, karena yang pertama zuhud itu dalam hati. Yang tahu seorang itu zuhud atau tidak hanya diri dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita jangan menyimpulkan orang yang kaya, orang yang berpakaian mewah ini tidak zuhud gitu. Intinya bisa dibuktikan dengan cara dia mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau emang dia rajin sedekah, rajin infak, rajin ibaratnya menolong orang lain, itu insya Allah diantara tanda-tanda orang zuhud kepada dunia. Tanda-tanda dia tidak cinta kepada dunia, dia cinta kepada akhirat. Karena di antara tanda cinta dia kepada akhirat, tanda dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia menginfakkan harta-harta yang berharga miliknya untuk fisabilillah. Sebagaimana dalam surah Al-Quran, infiru khifafa wa siqala wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum anfusihim. Dan banyak lagi ayat yang membahas tentang infak fisabilillah. Itu ya Mas Nofrian ya, dan teman-teman yang lain dari jawaban saya. Mungkin ada juga yang bisa menambahkan. Sangat luar biasa paparan materinya, sudah cukup kita pahami bersama ya. Oke, mungkin sekian dari kami ya. Mungkin kita tutup dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.